Halo semua, kembali lagi bareng gua di Sakahayang Movie. Seperti biasa, apa kabar para pecinta thriller? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang berpuasa, semoga puasanya selalu lancar-lancar saja dan jauh dari keinginan ngagodin. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang Movie akan membahas sebuah kisah sadis dari seorang perawat cantik tapi bondon. Nah loh, kalian pasti hejo mendengarnya. Film yang bergenre horor thriller ini berjudul Nurse 2013 yang dibintangi oleh seorang model cantik bernama Paz de la Huerta. Baru pertama denger kan? Sama gua juga. Film ini menceritakan tentang seorang suster cantik bernama Abby. Wanita yang juga terbilang nakal-nakal bondon ini mempunyai kebiasaan aneh dengan mencari pria hidung loreng guna melakukan suatu tindakan. Kalau dikasih tahu nggak bakalan seru. Lalu seperti apa petualangan liar dari suster bondon ini? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Movie. Film ini diawali oleh sebuah catatan FBI selama 30 tahun terakhir, di mana dalam catatannya pembunuhan di profesi keperawatan lebih banyak terjadi, hingga menghasilkan kasus pembunuhan dengan jumlah paling banyak saat itu. Scene pun dilanjutkan dengan suasana kota yang tak disebutkan namanya, atau bisa saja kota di jalan Grove Street, tempat Ucok berada. Kemudian terlihat seorang cewek cantik bernama Abby. Tak cuman cantik, keseksoyan perawat ini mampu membuat setiap lelaki yang melihatnya langsung lupa dengan istrinya. Bondon berdamage emang geges sekali. Pada saat itu, Abby yang suka berburu lelaki hidung loreng sedang memoles kecantikannya. Tapi perburuan itu bukan untuk ngaduk semen, melainkan untuk memberi pelajaran kepada para predator lubang Cipapang. Dan tempat perburuan favoritnya sudah jelas klub malam. Setelah berada di dalam klub, Abby langsung pesan teh gelas. Tak lama kemudian seorang pria mendatanginya. Terlihat pria tersebut traktir pakai duit cebu. Tapi rupanya Abby sok jual mahal agar pria yang sudah menikah tersebut semakin penasaran. Setelah minum teh gelasnya, Abby pun pergi. Tapi bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk mengajaknya ke tempat yang sepi. Si pria hidung loreng itu pun jelas merespon ajakan Abby bondon. Sesampainya di sana, Abby mulai melancarkan rayuannya. Si pria pun jelas tak berdaya menghadapi Abby yang seorang bondon top global. Abby pun akhirnya tahu bahwa pria tersebut sudah memiliki 2 anak, yang tentu membuatnya kesal karena pria itu sudah selingkuh. Saat Abby sudah mendapatkan belalainya, bukannya dioprek, Abby malah mengambil sesuatu dari tasnya. Kemudian ternyata pisau bedah menyayat lontong dari pria tersebut. Pria itu pun syok dengan perbuatan Abby, apalagi jika teringat belalainya yang tak bisa berfungsi lagi. Kemudian Abby pun melampiaskan rasa kesalnya atas kelakuan pria tersebut, hingga tiba-tiba dan film Nurse pun baru dimulai. Kemudian scene pun dilanjutkan dengan sebuah prolog yang menceritakan Abby seorang perawat senior di sebuah rumah sakit, di mana pada saat itu ia diharuskan membimbing seorang juniornya yang bernama Dani. Sampai pada akhirnya Dani dilantik menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Ketika acara pelantikan sudah selesai, Dani menemui keluarganya. Terlihat orang tuanya senang dengan gelar keperawatan anaknya itu. Lalu Abby pun menghampiri Dani untuk memberikan selamat. Kedatangan seniornya tersebut langsung Dani kenalkan dengan orang tuanya. Akan tetapi, Abby seolah merasakan getaran lain saat bersalaman dengan ayah tiri Dani. Apakah lope-lope? Ataukah yang lainnya? Kita lihat saja nanti. Di keesokan harinya, Dani yang bekerja di shift malam mendapat kesibukan pertamanya, di mana ia harus menangani beberapa pasien yang mengalami kecelakaan. Ketika semua perawat sibuk, Dani malah diam ngejentul. Terlihat ia bingung harus mulai dari mana. Keadaan itu pun membuatnya terkena semprot seorang dokter. Abby yang sedang sibuk pun kecewa dengan sikap Dani yang hanya celingak-celinguk. Tapi rasa kecewa Abby berubah menjadi simpati. Abby pun berusaha menyemangatinya dan mengatakan bahwa semua yang Dani alami masih wajar. Ya, namanya juga hari pertama kerja. Kemudian Abby berusaha menghibur dengan mengajaknya ajojing ke klub malam. Singkat waktu, mereka menuju klub yang gak jauh dari rumah sakit.
Di tengah perjalanan, Dani melihat ayahnya yang bernama Larry sedang bersama wanita lain. Kemudian Dani bergegas melabrak Larry yang ketahuan selingkuh itu. Tapi rupanya Larry tak menghiraukan perkataan Dani dan langsung pergi meninggalkannya. Jelas Dani semakin kesal dengan sikap ayah tirinya itu. Tak lama kemudian, Abby dan Dani sampai di klub. Semua kegalauan yang Dani alami ia lampiaskan dengan minum sari temulawak seedan-edannya. Makin lama mereka berdua semakin teler. Tak lupa pula Abby mengabadikan momennya itu dengan selfie Sukayesi. Tapi rupanya Abby punya niat lain kepada Dani. Ternyata Abby memasukkan obat tidur ke dalam minuman Dani. Ketika Dani semakin teler, Ketika Dani semakin teler, berkali-kali Abby menjigonginya sembari berfoto. Parahnya lagi, Abby membiarkan seorang pria menggerayaminya, bahkan sampai berlanjut ke proses pengolahan semen. Singkat cerita, di keesokan harinya Dani pun terbangun. Jelas Dani merasa heran karena tahu dirinya sudah berada di rumah Abby. Abby menyuruhnya untuk bolos kerja saja dan menghabiskan waktu bersamanya, karena terlihat Abby sangat menyukai juniornya itu. Dani yang baru saja diterima kerja jelas menolak ajakan seniornya itu. Abby pun kecewa dengan penolakan Dani tersebut. Kemudian Dani langsung prepare untuk pergi. Di saat itu pula, Abby memindahkan hasil foto semalam ke dalam laptopnya. Entah untuk apa Abby melakukan semua itu. Hingga pada akhirnya Dani pun meninggalkan Abby yang lagi kecewa. Di keesokan harinya, Abby menemui Larry di tempat kerjanya. Larry yang seorang psikolog membuat Abby berpura-pura menjadi seorang pasien. Kemudian Abby menceritakan tentang dirinya yang selalu kecanduan belalai pria dan meminta Larry membantunya untuk sembuh. Namun dikarenakan jam ngantor Larry sudah habis, ia menyuruh Abby untuk datang kembali minggu depan. Kemudian bergegas pergi sambil pamer knalpot kebanggaannya. Larry yang cuma manusia biasa jelas Hokcai melihatnya. Kemudian scene beralih ke ruang pemandian di rumah sakit. Pada saat itu, Abby yang memperhatikan Dani sedang mandi terlihat suka dengan kebohaian dari juniornya itu. Lalu ketika mereka sedang curhat-curhatan, Dani menceritakan bahwa ia sedang marahan dengan pacarnya yang bernama Steve, the man of Imsak. Ditambah lagi, di rumah ia sudah muak melihat ayah tirinya yang suka selingkuh. Sombong amat, punya sosis satu juga, apalagi kalau punya dua, gerutu Dani. Keadaan Dani tersebut membuat Abby merasa simpati. Kemudian ia memberikan duplikat kunci apartemennya untuk tempat pelarian jika Dani sudah nggak betah tinggal di rumahnya. Kepedulian Abby tersebut jelas membuat Dani senang. Sepertinya ada adegan udang di balik cangcut. Kembali ke Larry, yang ia yang habis ngantor beranjak pulang. Tapi rupanya Abby mendatangi Larry dengan setelan bondonnya. Lalu ia langsung masuk ke mobilnya Larry dengan gaya bicara menggoda. Abby mengatakan bahwa kecanduannya terjadi lagi. Larry yang Hokcai parah langsung menawarinya untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu Abby merasa senang karena Larry sudah masuk perangkapnya. Singkat waktu, mereka kini berada di tempat sepi. Tepatnya di Gang Cinta belakang bangunan Ojones Industries. Larry yang sudah gak tahan membuat tangannya ngopepang ke daerah si Abby. Lalu ia berkata, "Neng, bagaimana kalau kita ke hotel bintang 7 saja?" Abby pun menjawab, "Udah di mobil aja, biar hemat." Kemudian dengan berdalih mencoba sesuatu yang berbeda, Abby mengikat tangan Larry. Larry pun mau-mau aja karena ia tidak pernah mendapatkan kebiasaan unik tersebut dari istrinya. Saat keduanya transfer jigong, Abby mengambil suntikan dari tasnya. Lalu tiba-tiba ternyata rencana Abby berhasil. Larry pun kaget dengan kelakuan Abby yang telah menipunya. Apalagi saat Abby mengatakan bahwa suntikan itu akan melumpuhkan semua ototnya. Tak sampai di situ, Abby membiarkan mobil Larry melaju ke arah jalanan. Hingga tiba-tiba tabrakan itu akhirnya membuat Larry mati seketika. Saat orang-orang sedang panik, dengan santuy si Bondon mengambil tali yang mengikatnya agar Larry seorang mengalami kecelakaan biasa.
Tak lama setelah kejadian tersebut, Abby kembali ke rumahnya dan ternyata Danny sudah berada di sana sambil menangis. Keberadaan Danny tersebut jelas membuat Abby heran. Kemudian Danny mengatakan bahwa malam itu Larry sudah tewas, sementara Abby sang pelaku berlagak tak tahu apa-apa di hadapannya. Kemudian Danny menceritakan bahwa ibunya syok parah dengan kematian Larry, hingga membuat ibunya tinggal di rumah saudaranya. Danny pun bingung harus tinggal di mana. Pucuk dicinta, Bondon pun tiba. Sontak Abby langsung mengajak Danny untuk tinggal di apartemennya. Akan tetapi, Danny lebih memilih untuk tinggal bersama pacarnya dulu. Atuh? Jawaban Danny tersebut jelas membuat Abby kesal, karena sudah lama ia menginginkan Danny tinggal bersamanya. Abby pun menyuruh Danny melupakan pacarnya itu. Perkataan Abby tentu membuat Danny merasa heran. Dirasa makin aneh, Danny akhirnya bergegas pergi. Di keesokan harinya, Danny kembali menjalani rutinitasnya lagi. Lalu ia merasa heran dengan beberapa email masuk di komputernya. Dan saat dibuka, ternyata email tersebut adalah foto-foto dirinya sewaktu teler bersama Abby. Parahnya lagi, ia melihat beberapa foto dirinya yang lagi diaduk semen oleh pria asing menggunakan semen 3 roda. Danny pun kaget karena ia merasa tak pernah melakukannya. Dirasa takut ketahuan, Danny langsung menghapus semua pesan dan meninggalkan komputernya. Di ruangan lain, Abby kedatangan seorang karyawan baru. Terlihat ia bete dengan kelakuan ceringe dari seorang wanita yang bernama Rachel. Tapi Rachel merasa tak asing melihat wajah Abby. Kemudian ia teringat semasa kecilnya dulu tentang seorang bocah yang bernama Sarah, di mana pada saat itu Sarah dimasukkan ke sebuah fasilitas bernama Sunnyview, milik leluhurnya Mang Ojon. Terlihat Abby seolah kesal dengan wanita yang sok kenal tersebut. Ada apa ya? Sementara itu, dari tadi percakapan mereka didengar oleh Danny. Saat obrolan keduanya sudah berakhir, Danny pun segera pergi. Ketika malam tiba, Rachel yang seorang kepala SDM melihat berkas Abby. Rupanya Rachel sedang mencari tahu asal-usul Abby. Kemudian Rachel membawa semua berkas tersebut. Lalu tiba-tiba kedatangan Abby membuatnya kaget. Melihat Abby seperti kurang cairan, Abby mengajak Rachel untuk minum teh gelas di rumahnya. Ajakan tersebut tentu membuat Rachel senang. Kemudian Abby mengajak Danny untuk bergabung minum-minum bersama Rachel. Namun sialnya, ajakan Abby ditolak. Karena pada malam itu, Danny akan menginap di rumah pacarnya. Seganteng apa sih pacarnya itu? Abby pun kesal dengan alasan tersebut. Singkat waktu, Danny sudah berada di rumah pacarnya. Baru juga sampai ia mendengar pesan masuk di emailnya Steve. Karena penasaran, Danny pun memeriksanya. Kemudian ia terlihat kaget saat melihat pesan tersebut berasal dari Abby. Dan ketika dibuka, ternyata Abby mengirim foto-foto hot dirinya kepada Steve. Danny pun yakin bahwa yang kemarin mengirim foto-foto tersebut adalah si Abby. Lalu, Danny berusaha menghapusnya sebelum ketahuan. Tapi sialnya, Steve malah nongol. Keadaan itu sontak membuat Danny panik. Tapi untungnya ia berhasil menghapusnya. Bayangkan jika kalian jadi Steve, bagaimana perasaan kalian? Kemudian Steve mendapat pesan dari sang kapten yang mengharuskan ia segera menemuinya. Kabar itu pun membuat Danny sedih karena ia nggak bisa adu gabrut malam ini juga. Ketika malam sudah larut, Danny mendapatkan panggilan video dari Rachel. Lalu Rachel yang sedang teler berkata bahwa ia sedang bersama Sarah. Kemiripan Sarah dengan Abby membuatnya berkata seperti itu. Saat panggilan sedang berlangsung, terlihat Abby membawa jarum suntik. Danny yang panik pun berusaha memberitahu Rachel yang masih teler. Look behind you. Look behind you. No, look, Rachel, look. Danny yang mengira Rachel terbunuh langsung menghubungi polisi. Kemudian Abby mengirimkan video kepada Danny yang memperlihatkan kekesalan Abby kepada Rachel yang suka kepo sama orang. Dengan sebuah boneka suster milik Abby, ia terlihat puas dengan aksinya itu. Di keesokan harinya, Danny mendatangi kantor polisi. Lalu ia melihat Abby sedang bersama seorang anggota polisi lain. Terlihat mereka mengobrol serius. Tak lama kemudian, Abby langsung pergi, seolah bebas dari semua tuntutan. Kemudian, polisi itu pun menghampiri Danny lalu menyalahkan Danny yang sudah membuat laporan palsu. Padahal saat itu, Rachel bukanlah mati, cuman teler parah saja. Sontak Danny pun kaget mendengar kenyataan tersebut. Tapi rupanya Abby telah mempengaruhi polisi tersebut. Bahwasanya Danny difitnah sebagai wanita nakal yang selalu haus ngaduk semen bersama Abby.
Danny pun tak berkutik saat ia diperlihatkan foto-foto hot dirinya bersama si Abby. Sementara itu, Steve yang juga melihatnya tentu saja marah. Kemudian Steve langsung pergi. Berkali-kali Danny mengatakan bahwa Abby telah menjebaknya, tapi Steve tidak percaya dan langsung meninggalkannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini, scene kembali ke Rachel yang berada di rumah sakit. Rachel yang memeriksa berkasnya Abby melihat kasus pembunuhan seorang dokter yang sudah lama terjadi. Kemudian ia mencari tahu seorang yang bernama Sarah Price. Karena seingatnya dulu tetangganya yang mirip Abby itu pernah membunuh juga. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga seseorang telah menggagalkan rasa penasaran Rachel. Siapa yang kira-kira? Di keesokan harinya, Danny menuju ke Sunnyview yang pernah dibicarakan Rachel. Sesampainya di rumah sakit jiwa itu, ia menanyakan tentang seorang pasien yang bernama Sarah Price. Seorang dokter di sana pun menceritakan bahwa kejadian bermula ketika Sarah berusia 8 tahun. Pada saat itu, Sarah kecil menemui ayahnya yang sedang bekerja di rumah sakit. Dan tanpa diduga, Sarah melihat ayahnya sendiri yang seorang dokter sedang ngaduk semen dengan seorang suster. Tak lama kemudian, ibunya Sarah juga melihat kelakuan bejat suaminya itu. Pertengkaran hebat pun terjadi hingga tiba-tiba dengan pisau operasi, Sarah kecil membunuh ayahnya sendiri. Oh gitu. Setelah kejadian tersebut, ibunya lalu bunuh diri. Sementara Sarah dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap punya kelainan. Sarah yang selalu membawa boneka perawat diadopsi oleh seseorang yang bernama Janet Abigail Russell, yang juga seorang perawat di rumah sakit Sunnyview. Setelah Janet pensiun, akhirnya ia meninggal. Lalu kabar Sarah akhirnya tak terdengar lagi. Singkat cerita, Danny pun kembali setelah mendengar penjelasan dokter tadi. Dan ternyata selama ini Abby memalsukan identitasnya karena aslinya ia bernama Sarah. Kemudian ia menghubungi rumah sakit agar bisa tersambung dengan telepon Rachel karena Danny ingin menceritakan semua rahasia Abby yang baru ia ketahui. Tapi rupanya seseorang mengatakan bahwa Steve dan beberapa polisi sedang berada di rumah sakit. Danny pun heran ada apa di sana. Kemudian ia berusaha menghubungi HP-nya Rachel, tapi rupanya ia malah mendengar dering HP di bagasi mobilnya. Danny yang penasaran langsung memeriksanya. Dan ternyata di dalam bagasi ia menemukan HP Rachel sudah berlumuran darah. Danny pun langsung curiga kepada Abby. Lalu ia langsung menghubungi Abby. Dari obrolannya ternyata memang benar bahwa Abby telah membunuh Rachel. Lalu Abby mengancam kini giliran Steve yang akan dibunuh. Mendengar semua perkataannya, Danny bergegas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa polisi sudah berada di lobi. Kemudian ia lari seedan-edannya untuk mencari keberadaan Steve. Di sisi lain, seorang polisi menerima pesan suara dari Danny. Dalam pesan tersebut, Danny menjelaskan semua yang ia ketahui dari Sunnyview dan menyuruhnya untuk segera melakukan penangkapan terhadap Abby. Kembali ke Danny yang masih mencari Steve malah bertemu dengan si bondon kopet Abby. Kemudian ia langsung menanyakan keberadaan Steve. Tapi daripada dijawab, si bondon malah ngajak ricuh. Baku hantam pun akhirnya terjadi. Sialnya, si bondon berhasil kabur. Kemudian Danny berusaha mengejarnya. Abby, stop! Rupanya si bondon tak semudah itu dikalahkan. Beberapa polisi yang berada di sana berusaha menolong Danny, tapi tiba-tiba si bondon yang semakin brutal begitu kesal kepada Danny yang menolaknya untuk tinggal bersama. Dirasa si bondon makin berbahaya, Danny pun bergegas kabur. Keadaan rumah sakit pun jadi riuh saat suster bondon itu membunuh orang-orang di sana. Kemudian Danny pun melanjutkan usahanya mencari Steve, tapi tiba-tiba
Steve yang belum tahu kejadian sebenarnya malah menenangkan Dani, dan di saat bersamaan si Bondon malah berhasil kabur. Mereka pun bergegas mengejarnya. Kemudian si Bondon masuk ke ruang operasi dan pengejaran mereka pun terhenti saat si Bondon berhasil menahan pintu. Lalu ia melampiaskan kekesalannya kepada semua pasien yang berada di sana. Saat Dani dan Steve berhasil masuk, mereka pun seolah tak percaya si Bondon begitu brutal melakukan pembunuhan. Gila sih, pasien pun jadi sasaran kebrutalan si Abby. Salah apa coba? Kemudian si Bondon berpura-pura ripuh dengan luka yang dialaminya. Tapi tiba-tiba Steve yang terkena tusukan pun langsung tersungkur. Sementara si Bondon untuk kesekian kalinya berhasil kabur. Singkat cerita, terlihat si Bondon akan pergi meninggalkan kota. Tapi usahanya itu terhalang oleh seorang polisi yang akan menangkapnya. Namun salahnya ia tidak memakai seragam polisi. Intel kali ya. Akan tetapi si Bondon malah bertingkah layaknya orang yang sedang dirampok. Kelakuannya itu membuat penghuni di sana berusaha menolongnya. Lalu tiba-tiba pukulan telak di kepalanya membuat polisi itu pun mati seketika. Ketika mengetahui orang yang dipukul adalah polisi, jelas ia pun sangat kaget. Tapi karena sudah terlanjur, ia bergegas menyembunyikan jasadnya. Sementara si Bondon akhirnya lolos dari penangkapan polisi tersebut. Bondon Kopet emang pintar ya bun? Setelah beberapa hari berlalu, scene memperlihatkan sebuah rumah sakit di kota yang lain. Lagi-lagi tak disebutkan namanya. Terlihat si Bondon yang seorang suster masuk ke rumah sakit itu. Kedatangannya ke sana tak lain adalah untuk bekerja, tapi dengan nama yang berubah menjadi Rachel Owen. Dan film Nurse pun akhirnya berakhir. Dan film Nurse pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekaligus bikin bete bukan? Sosok Abigail Russell sebenarnya adalah nama samaran dari Sarah Price. Sarah yang di masa kecilnya membunuh ayahnya sendiri berubah menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Dan karena kebenciannya terhadap perselingkuhan, ia selalu berburu pria yang memiliki sifat seperti ayahnya dulu untuk dibunuh. Lalu di akhir cerita, Sarah memulai petualangannya kembali sebagai seorang perawat di kota lain untuk mencari pria yang pastinya suka berselingkuh. Wah, bisa jadi superhero-nya emak-emak yang gak mau suaminya selingkuh ya. IMDb untuk film ini adalah 4,5 dan menurut Sakayang cocoklah diberi nilai 5,0. Meskipun secara keseluruhan film ini penuh dengan kesadisan, tapi sisi cerita dari setiap adegannya terbilang sangat baik. Karena sosok psikopat Bondon yang berprofesi sebagai suster emang terbilang unik. Di saat yang lain XXX Nurse, maka Sakayang menyebut film ini adalah Pet Nurse. Mungkin segitu saja review dan pembahasan film Nurse 2013. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.